Kemudian pada rabies ini terdapat dari stadium keempat, yaitu stadium paralisis, di mana bentuk ini ditandai dengan adanya paralisis otot secara bertahap. Biasanya dimulai dari bagian bekas luka atau gigitan cakaran. Kemudian pada tahap stadium paralisis ini biasanya terjadi penurunan kesadaran yang secara perlahan-lahan, dan akhirnya biasanya pada tahap stadium paralisis ini merupakan tahap stadium yang berat, dan pada stadium ini biasanya pasien mati karena terjadinya paralisis dari otot-otot pernafasan dan jantung. Oke deh, slide. Nah, diagnosis dari rabies ini sendiri, kita dapat menggunakan beberapa alat penunjang lain. Jadi virus rabies ini biasanya seperti kita ketahui bersama, dia dapat diisolasi dari air liur, dapat kita dari konjungtiva, kemudian dari urin penderita. Biasanya kita melakukan beberapa tes. Tes pertama yang kita kenal dengan fluorescent antibody test atau FAT, dia dapat menunjukkan antigen dari virus dari rabies ini sendiri. Kemudian ada pemeriksaan serologi yang dapat kita lakukan dengan menggunakan pemeriksaan RFID atau yang kita kenal dengan Rapid Fluorescent Focus Inhibition, atau PRNT atau yang kita kenal dengan Plaque Reduction Neutralization Test, yang dapat mendeteksi adanya antibodi terhadap virus rabies. Kemudian pemeriksaan PCR juga dapat mendeteksi adanya virus rabies. Biasanya pemeriksaan PCR ini merupakan pemeriksaan yang sangat sensitif dan dapat spesifik untuk dilakukan. Oke deh, slide. Terapi dari tata laksana dari gigitan hewan penular rabies ini, jadi biasanya kita lakukan itu secara sederhana. Yang pertama dapat dilakukan yaitu pencucian luka. Jadi pencucian lukanya itu kita langsung lakukan ya, jadi sesegera mungkin dilakukan apabila kita mencurigai bahwa pasien yang kita rawat terkena gigitan hewan penular rabies. Biasanya dilakukan dengan pencucian luka dengan menggunakan sabun selama kurang lebih 15 menit. Kemudian dapat juga kita berikan pemberian antiseptik. Biasanya setelah dilakukan pencucian luka, kita berikan antiseptik, baik itu povidone atau bisa juga kita berikan alkohol 70% dan zat antiseptik lainnya. Kemudian dapat kita langsung berikan pemberian vaksin anti rabies atau VAR atau pemberian serum anti rabies. Kemudian tujuan dari pemberian VAR dan SAR ini adalah untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies, dan kita harapkan antibodi yang terbentuk akan menetralisasi virus rabies ini. Oke deh, slide. Nah, ini adalah beberapa terapi yang dapat kita lakukan ya. Jadi pada kasus jadi ini sudah ada slide-nya secara garis besarnya, sama dengan yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Kemudian jika kita ini secara intinya, apabila kita mendapati pasien dengan luka resiko tinggi pada pasien rabies, jilatan atau luka pada mukosa, kemudian itu biasanya kalau luka dengan resiko tinggi itu biasanya luka yang terdapat pada daerah mukosa, kemudian di daerah bahu, kemudian luka pada jari tangan dan jari kaki, kemudian adanya luka di genitalia, atau terdapat luka yang lebar ataupun multiple. Kemudian pada luka dengan resiko rendah, biasanya jilatan dari atau gigitan pada hewan penular rabies itu biasanya terdapat cakaran atau gigitan yang hanya menimbulkan luka lecet di area badan, tangan, dan kaki. Ya, jadi ini terdapat dua luka dengan resiko tinggi maupun resiko rendah pada pasien yang terkena gigitan dari hewan penular rabies. Oke, deh, Faiz, slide. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi tata laksana. Jadi ini adalah kategori jenis kontak dengan hewan atau peliharaan yang kita sangka dengan rabies. Jadi kategori pertama yaitu apabila kontak dengan hewan rabies ini kita dengan menyentuh atau memberi makan hewan, atau hanya terdapat jilatan pada hewan yang terkontaminasi rabies.
biasanya tata laksananya itu hanya dengan pencucian luka dan pasiennya tidak kita berikan vaksin ataupun serum. Jadi kalau kalian mendapati pasien dengan jilatan hewan rabies, hanya dijilat oleh hewan rabies, biasanya kita tidak berikan vaksin atau serum ya. Kemudian kategori kedua, apabila hewan yang terinfeksi rabies tersebut menggigit daerah di kulit terbuka ataupun terdapat luka goresan kecil atau lecet. Jika tanpa perdarahan, maka kita tetap lakukan pencucian luka dan perawatan luka dan kemudian segera berikan vaksin anti rabies ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa pertanyaan kalau misalnya pada saat digigit hewannya tidak hanya lecet tanpa luka, itu tetap ya dek ya, tetap kita harus berikan vaksin anti rabies. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan observasi. Kita hentikan pemberian vaksin bila hasil observasi selama 10 hari tersebut hewannya ternyata hewan sehat ya, ataupun dari pemeriksaan laboratorium ternyata negatif, hewannya tidak terkena rabies. Kemudian setelah itu kategori ketiga, apabila terdapat gigitan atau cakaran yang menimbulkan luka, baik transdermal yang baik satu atau banyak gigitan, kemudian adanya jilatan yang merusak kulit, adanya kontaminasi selaput lendir dengan air liur karena jilatan dari hewan, itu biasanya langsung kita berikan vaksin dan serum. Jadi kita tetap berikan. Jadi kalau yang tadi kalau hanya lecet, kita hanya berikan vaksin dek. Tapi kalau terdapat gigitan yang menimbulkan cakaran, maaf, apabila terdapat gigitan atau cakaran yang menimbulkan luka dan lukanya agak besar, itu langsung kita berikan dua ya. Kita langsung berikan vaksin dan kita langsung memberikan serum anti rabies. Jadi dua terapi yang kita berikan. Kemudian sama seperti kategori kedua, biasanya apabila kita observasi selama 10 hari kemudian dari pemeriksaan laboratorium dinyatakan bahwa hewannya tidak terkontaminasi rabies, maka biasanya kita stop untuk memberikan vaksin dan serum. Oke deh, slide. Dek, Faiz. Nah, ini adalah dosis dari vaksin anti rabies pada anak. Biasanya anak dan dewasa biasanya kita berikan vaksin 0,5 ml. Cara biasanya itu dengan intramuskular ya, jadi disuntikan secara IM. Waktu pemberiannya itu hari ke-0, jadi pada saat hari terkontaminasi, setelah kalian lakukan pencucian luka langsung diberikan vaksin. Kemudian hari kedua, kemudian hari ke-0 itu biasanya dengan 2 dosis, itu biasanya kita tempatkan di lengan atas kanan dan kiri atau di paha kanan dan kiri untuk anak kurang lebih 1 tahun. Kemudian pada hari ke-7 biasanya kita berikan 1 dosis. Dan kalau pada hari ke-10 misalnya sudah terdapat hasil bahwa pasiennya tidak terkontaminasi hewannya tidak terkontaminasi rabies, maka kita tidak melanjutkan pemberian vaksin. Tetapi apabila dari hasil laboratorium didapatkan bahwa hewan tersebut terkontaminasi virus rabies, maka pada hari ke-21 biasanya kita melanjutkan pemberian vaksin. Ya, vaksinnya biasanya kita berikan 1 dosis. Oke deh, selanjutnya ini adalah terapi dari pemberian serum anti rabies. Ya, ini dosis anak dan dewasa sama, itu 20 intraunit per kilogram berat badan. Cara pemberiannya itu biasanya kita lakukan penyuntikan secara intramuskular, kemudian waktu pemberiannya sama dengan waktu pemberian waktu pemberian vaksin anti rabies. Kemudian kalau pemberian serum homolog ini, jadi kalau jenis serumnya itu serum homolog, biasanya kita tidak melakukan skin test, ya. Tapi kalau pemberian serum heterolog, biasanya kita melakukan skin test terlebih dahulu. Dosisnya itu 40 intraunit per kilogram berat badan. Jadi kalau serum homolog itu 20 intraunit, kalau serum heterolog biasanya dia 40 intraunit. Cara pemberiannya juga sama ya, biasanya kita lakukan penyuntikan secara IM, biasanya di daerah regio gluteus
Untuk waktu pemberiannya sendiri sama dengan pemberian vaksin anti rabies, biasanya kita langsung berikan pada hari ke-0 ya. Oke deh, Faiz silakan lanjut slide pertanyaan. Oke, slide berikutnya slide ya. Baik, kita akan membahas selanjutnya penyakit flu burung. Jadi penyakit flu burung ini adalah penyakit menular yang didapatkan pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Nah, virus ini biasanya dia memiliki kemampuan untuk terus-menerus bermutasi ya, sehingga dalam penyebarannya dan perkembangannya biasanya virus ini dapat menular dari unggas ke manusia. Flu burung ini sendiri disebabkan oleh virus influenza tipe A. Jenis virus influenzanya itu yang dan dapat virus influenzanya tipe A sendiri ini terdiri dari hemagglutinuria N. Dan virus influenza A jadi kita kenal dengan virus influenza A subtype H5N1 atau dengan kita kenal dengan highly pathogenic avian influenza. Dulu juga sempat ya virus ini hampir sama dengan COVID-19 sempat menjadi virus endemi pada tahun-tahun sebelumnya. Oke deh, slide. Nah, jadi virus avian influenza ini sendiri memiliki ciri penting ya, yaitu dia dapat mengubah antigen permukaan H dan N itu dia secara cepat dan mendadak. Kemudian transmisinya sendiri bisa dari droplet pada saat pasien yang pasien yang itu dia batuk ataupun bersin. Kemudian transmisinya sendiri yang lain dari kotoran unggas yang sakit, kemudian dengan kontak dengan lingkungan yang telah terkontaminasi. Tidak slide. Nah, ini adalah jadi ini biasanya flu burung ini biasanya dia akibat direct contact ya. Jadi pada saat dropletnya keluar dari orang yang terkontaminasi virus flu burung mengeluarkan droplet baik itu dari batuk ataupun bersinnya, kemudian dari kotoran unggas. Oke deh, slide. Biasanya gejala klinis itu yang kita lihat pada unggas itu biasanya cenggernya itu dia warnanya beda ya, jadi biasanya ada warna cenggernya berwarna biru, kemudian adanya luka pada kaki unggas juga ada peteki pada kakinya, kemudian biasanya pada unggas yang sakit ini kita dapatkan adanya cairan pada mata dan hidung, dan biasanya pada ternak unggasnya ini didapatkan kematian yang mendadak. Jadi itu biasanya tanda-tanda dari gejala unggas yang sakit yang sudah terkontaminasi dengan virus avian influenza. Kemudian pada manusia biasanya terdapat beberapa tanda dan gejala ya. Pasien mengeluhkan demam, kemudian ada batuk, nyeri tenggorokan, ada rasa lemas, ada keluhan gastrointestinal, ada keluhan nyeri kepala dan sama ya, biasanya ada keluhan mata merah atau kita kenal dengan konjungtivitis. Baik ya, biasanya kita lakukan uji diagnosis yaitu dengan melakukan kultur dan identifikasi dari virus H5N1 itu sendiri. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan PCR. Kemudian ada pun kita bisa melakukan pemeriksaan uji serologi dengan menggunakan immunofluorescence test atau IFA. Kemudian uji netralisasi dan uji penapisan. Pemeriksaan yang lain yang biasanya kita dapatkan yaitu dapat kita lakukan pemeriksaan hematologi rutin ya, jadi terdapat tanda eosinofilia, leukositosis pada pasien yang terinfeksi avian influenza. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan radiologi dan kita dapatkan tanda-tanda pneumonia, jadi kita bisa dapatkan gambaran infiltrat pada paru dari pasien yang terkontaminasi avian influenza. Oke deh, slide. Jadi pada virus avian influenza ini terdapat beberapa definisi kasus ya. Jadi definisi yang pertama yaitu seseorang dalam investigasi. Biasanya ini apabila ada kontak erat dalam waktu kurang dari 7 hari dengan pasien yang suspek, pasien probable atau pasien yang sudah terkontaminasi flu burung.
kedua yaitu kasus suspek, di mana biasanya ini kita katakan pasien dengan suspek virus flu burung apabila pasien menderita demam dengan suhu lebih dari 38 disertai satu atau lebih gejala di bawah ini seperti batuk, kemudian adanya nyeri tenggorokan, adanya pilek ataupun sesak nafas. Oke, next slide. Nah, ini juga kasus suspek ini biasanya dia disertai beberapa gejala yang dengan pasien suspek atau probable yang sudah terkonfirmasi. Jadi ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, slide deh, guys. Nah, ini juga kasus suspek ya. Jadi biasanya kita juga menemukan pada pemeriksaan darah biasanya kita menemukan tanda-tanda leukopenia, kemudian pada bisa kita lakukan pemeriksaan titer antibodi terhadap H5 ya. Kemudian sama pada pseudotoraks biasanya kita dapatkan tanda-tanda gambaran pneumonia. Oke deh, slide. Pada kasus probable biasanya ini dikatakan kasus probable biasanya didapatkan apabila kriteria kasus suspek ya. Jadi tadi sudah kalian bisa baca sendiri. Nanti kasus suspek itu biasanya kita tambah dengan beberapa satu pemeriksaan, misalnya ditemukan kenaikan titer antibodi terhadap H5 minimum 4 kali dengan pemeriksaan uji H5 dengan atau menggunakan eritrosit dan dengan uji ELISA, atau seseorang yang tiba-tiba meninggal karena penyakit saluran nafas akut yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya secara epidemiologis. Oke deh, slide deh. Jadi ini ada beberapa kelompok resiko tinggi ya yang dapat terkena flu burung ini, bisa dari pekerja peternakan ya, atau orang-orang yang memproses unggas-unggas ini, bisa juga termasuk orang-orang yang sering berada dekat unggas yang sakit ya. Kemudian bisa juga pekerja laboratorium, dan ini hanya kelompok resiko tinggi ya dek ya, yang bisa mudah terjangkit virus flu burung. Oke, next slide. Nah, kriteria rawat biasanya pasien flu burung itu yaitu suspek flu burung dengan gejala klinis yang berat, adanya gangguan sesak nafas, ya, kemudian biasanya kondisi umum lemah, atau adanya gangguan kesadaran. Kemudian pada pemeriksaan darah biasanya kita dapatkan leukopenia dan adanya pada gambaran radiologi terdapat pneumonia. Oke, slide. Ini adalah beberapa terapi ya. Jadi terapi pertama biasanya tetap kita istirahatkan pasien, kemudian kita berikan beberapa pengobatan antiviral. Ya, jadi pengobatan antiviralnya itu kita sebaiknya langsung berikan pada 48 jam pertama. Biasanya kita berikan golongan penghambat yang kedua yaitu amantadin, rimantidin dengan dosis 2 kali sehari 100 mg atau 5 mg per kilogram berat badan. Ataupun kita juga bisa memberikan penghambat neuraminidase yaitu golongan zanamivir, oseltamivir dengan dosis 2 kali 75 mg selama 1 minggu. Nah, pada kasus flu burung biasanya kita berikan oseltamivir 2 kali 75 mg selama 5 hari, dan pada kasus probable biasanya kita berikan juga selain oseltamivir kita juga biasanya berikan antibiotik spektrum luas ya, dan kadang-kadang kita berikan pemberian steroid pada kasus-kasus tertentu seperti kasus pneumonia berat ataupun kasus-kasus akut respiratory distress syndrome. Nah, sebagai sebagai profilaksis pada pasien pada golongan risiko tinggi untuk terjadinya flu burung dapat kita berikan oseltamivir dengan dosis 1 kali 75 mg selama 7 hari sampai 6 minggu sebagai dosis profilaksis. Oke, slide. Oke. Berikutnya
yang akan kita bahas yaitu kapilariasis. Ya, jadi kapilariasis ini merupakan suatu jenis penyakit zoonosis yang dikeluarkan oleh cacing yang biasanya slide that. Jadi dia biasanya etiologi itu disebabkan oleh cacing jenis Capillaria hepatica. Jadi hostnya biasanya secara insidental yaitu manusia dan beberapa hewan tertentu yaitu tikus ya. Jadi ini paling khas biasanya hostnya itu pada hewan tikus. Oke, slide. Ini adalah jadi kita lihat sendiri hostnya itu biasanya dari kapilaria ini sendiri biasanya tikus dan beberapa hewan ternak lainnya ya. Jadi biasanya ini awalnya itu merupakan dari telur cacing ya, yang ketika telur cacing ini menjadi dewasa, dia biasanya telur cacing dari Capillaria hepatica ini biasanya dia menetapnya itu di hati ya. Oke, slide. Ini biasanya penyakit yang jarang terjadi ya. Adapun kalau gejala klinis dari kapilariasis hepatica ini biasanya manifestasi klinisnya itu dia seperti hepatitis akut ya, pada jadi biasanya pasien akibat memakan makanan yang sudah terpapar dengan kapilariasis hepatica ini. Ada beberapa gejala-gejala klinis yang dapat terjadi, kemudian seperti gejala hepatitis, jadi kadang-kadang pasien mengeluhkan kuning ya, dan pada infeksi berat biasanya dia dapat menimbulkan sirosis hepatis. Nah, diagnosisnya ini sendiri kita biasanya dapatkan cacing dewasa atau kapilariasis hepatica ini. Kemudian pada darah rutin biasanya kita dapatkan eosinofilia. Terapinya sendiri dapat kita berikan diabendazole atau albendazole. Oke deh, slide deh, slide. Oke, maaf sebelumnya. Oke, jadi manifestasi klinisnya itu biasanya pasien mengeluhkan adanya nyeri perut, kemudian ada diare, ya, ada malas makan, mual muntah, penurunan berat badan, kemudian biasanya dari beberapa pasien biasanya terdapat edema ya, kemudian terapinya dapat kita berikan cairan dan elektrolit sama seperti kapilariasis hepatica, dapat juga kita berikan golongan mebendazole 400 mg selama 10 sampai 30 hari atau tiabendazole dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan sehari selama 1 bulan. Oke deh, slide. Oke, ini ada slide selanjutnya yaitu penyakit toxocariasis ya. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh Toxocariasis canis, ini yang paling sering, dengan host manusia. The host definitif itu biasanya anjing dan kucing ya. Jadi biasanya ini disebabkan oleh akibat memakan telur Toxocara yang dibawa oleh dan atau konsumsi host. Biasanya itu hewannya itu dia memakan telur. Jadi pada beberapa daerah tertentu yang kita tahu kadang-kadang masyarakatnya memakan daging-daging hewan, bukan hanya daging sapi, tapi biasanya juga makan daging-daging hewan seperti anjing dan kucing. Itu biasanya telurnya itu yang termakan itu dapat menyebabkan toxocariasis. Oke deh, slide deh. Ini ada beberapa gejala klinis ya. Jadi apabila ini biasanya toxocariasis ini sifatnya asimptomatik. Kemudian apabila visceral larva migrannya ini menyerang banyak jaringan, biasanya dia di hati, jantung, paru, otak, dan otot. Dia bisa menghasilkan beberapa gejala ya, seperti demam, malas makan, penurunan berat badan, ada gejala mialgia, batuk, dan beberapa ruam-ruam. Pada pemeriksaan fisik juga kita biasanya temukan
splenomegaly dan hiperesinofilia. Oke deh, slide. Kemudian ini juga ada gejala klinis yang berhubungan dengan toksokariasis, yaitu okular larva migran, di mana larvanya biasanya menghasilkan lesi di oftalmologi. Dia dapat menyebabkan difusia di daerah oftalmologi itu sendiri, cuman ini kejadiannya jarang deh. Oke deh, slide. Nah, untuk mendiagnosis sendi itu sendiri dapat kita lakukan pemeriksaan feses ya, untuk mendeteksi adanya telur dari toksokara. Kemudian dia juga biasanya kita dapatkan pada laboratorium, biasanya terdapat tanda-tanda eosinofilia. Oke deh, slide. Terapinya biasanya kita dapat memberikan antiparasit berupa albendazol ataupun mebendazol yang kita kombinasikan dengan obat antiinflamasi. Oke deh, slide. Oke, selanjutnya yaitu fascioliasis. Ini biasanya juga penyakit yang jarang juga ditemukan ya, diakibatkan oleh trematoda jenis Fasciola hepatica maupun Fasciola gigantica. Hostnya itu biasanya hewan-hewan seperti domba, kambing, keong, dan biasanya pada insidental kita dapatkan pada manusia. Biasanya ini didapatkan akibat adanya konsumsi tanaman air yang tidak matang, ya. Tidak, slide deh. Nah, gejala klinis ini pada fase akut biasanya larvanya ini, telur cacingnya ini bermigrasi dari usus ke parenkim hati yang kita kaitkan dengan terjadinya inflamasi ataupun destruksi jaringan sekitarnya, kemudian bisa menyebabkan alergi. Gejala-gejala dan tanda-tandanya itu biasanya pasien mengeluhkan nyeri perut, mual, muntah, adanya demam, adanya ruam-ruam tertentu seperti urtikaria, dan pada pemeriksaan fisik biasanya kita dapatkan tanda-tanda hepatomegali. Kemudian pada fase kronik biasanya dia didapatkan adanya tanda-tanda inflamasi atau obstruksi di daerah ductus biliaris atau di kantung empedu. Oke deh, slide. Ini sama ya, jadi biasanya kita diagnosis juga dengan pemeriksaan mikroskopik ya, untuk melihat apakah apakah didapatkan adanya telur parasit. Oke deh, slide. Terapi dari penyakit ini sendiri dapat kita gunakan triclabendazole 2 dosis 10 mg per kilogram berat badan dalam interval waktu 12 jam. Bisa juga kita berikan praziquantel ya, tapi praziquantel biasanya tidak kita anjurkan untuk fasciolisiasis. Nah, pada pasien yang kita curigai mengalami obstruksi di saluran empedunya, kita tidak berikan lagi terapi, tapi biasanya kita langsung melakukan tindakan yang kita kenal dengan ERCP. Oke, slide. Jadi ini adalah penyakit mad cow disease atau penyakit biasanya penyakit mad cow disease ini kita kenal dengan penyakit sapi gila ya. Jadi biasanya penyakit sapi gila ini biasanya mengakibatkan gangguan neurologis progresif ternak yang dihasilkan dari infeksi oleh agen yang menular tidak biasa yang kita sebut dari prion. Jadi kelainannya ini timbulnya biasanya secara mendadak dan menyebabkan kerusakan jaringan otak secara perlahan. Nah, biasanya ini terjadinya sifatnya langsung secara cepat dan menyebabkan perubahan pada struktur, dan biasanya dia sangat infeksius ya, menyerang jaringan otak, jaringan ya. Slide deh. Mad cow disease ini biasanya terjadi transmisinya itu penularan dari hewan ke manusia melalui makanan atau daging yang mengandung prion itu sendiri. Prionnya banyak didapatkan di bagian otak, sumsum tulang, dan mata. Kemudian masa inkubasinya, jadi biasanya ini
penyakit prion ini yang kita kenal juga dengan penyakit Creutzfeldt-Jakob disease ya. Jadi kenapa dinamakan Creutzfeldt-Jakob disease karena ini adalah peneliti dari Jerman ya. Jadi pada Creutzfeldt dan Jakob ini melaporkan suatu penyakit yang setelah penyakit yang kematiannya secara mendadak dan pada saat dia lakukan autopsi postmortem pada sapi yang mati itu didapatkan metodisis. Oke, slide deh. Jadi gejala klinisnya itu biasanya terjadi perubahan kepribadian, ya. Kemudian seperti cemas, depresi, bicara tidak jelas. Kadang-kadang didapatkan pasien mengalami kehilangan memori, kemudian pandangan kabur, kemudian terdapat koma, ya. Jika pada fase berat pasiennya sudah mulai koma. Kemudian slide deh. Cara untuk mendiagnosis sendiri biasanya kita melakukan EEG ya, karena terdapat gangguan sistem neurologis dan terjadi biasanya kita lakukan juga pemeriksaan cairan spinal ya. Kemudian pada pemeriksaan histopatologi pada jaringan otak pasien yang meninggal biasanya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan infeksi dari metodisis ini sendiri. Oke, that slide. Kalau untuk terapinya ini biasanya sampai detik ini kita belum mendapatkan terapi yang pasti ya. Jadi biasanya kita hanya memberikan terapi simptomatik saja untuk keluhan pasien. Oke deh, saya rasa untuk kuliah kita pada pagi hari ini sudah cukup ya dek ya. Kalian ada kuliah lagi ya setelah ini ya? Tapi ya dok. Oke dek. Oke, baik dek. Mungkin saya akhiri dulu ya kuliah pada pagi hari ini. Tapi ya dok. Apakah ada pertanyaan atau apa dek? Sudah cukup ya untuk peserta kuliah hari ini. Sudah sesuai jumlahnya dek, Faiz ketua. Tapi dok, kalau mahasiswa yang mengambil blok ada 120-an dok. Kalau sekarang yang join ada 104 dok. Oh iya, oke. Tapi dok. Oke dek, kalau begitu kita akhiri saja kuliah pagi hari ini ya. Tapi dok. Oke, semua bisa aktifkan dulu ininya, videonya. Kita foto dulu deh ya, boleh ya? Tapi dok. Faiz bisa di foto deh, Faiz deh. Tapi dok. Ya, oke. Baik teman-teman dan kakak-kakak, silahkan on cam terlebih dahulu. Jadi saya akan mulai foto dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke dek. Slide Ya. tapi dok. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir, slide kelima. Oke. Tapi dok sudah selesai dok. Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya ya dek ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok terima kasih banyak dok.